Pertama kalinya di Indonesia, pengusaha produsen alas kaki asal Surabaya, Jawa Timur melakukan ekspor ke pasar Libya, Afrika Utara. Dalam waktu dekat, ekspor ini akan berlanjut ke negara lainnya, yaitu Nigeria dan Myanmar. Perkembangan ekspor Indonesia menunjukkan peningkatan khususnya produk alas kaki. Salah satu pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur dari CV Rumah Jediyah menjadi yang pertama melakukan ekspor alas kaki berupa sandal dan sepatu ke negara Libya, Afrika Utara. Meski Libya dikategorikan masih negara berbahaya oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, keberanian membuka dan memperluas pasar tetap dilakukan untuk menunjukkan kualitas produk Indonesia. Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional di bawah naungan Kementerian Perdagangan RI, Dewi Rohayati menjelaskan, Indonesia merupakan eksportir alas kaki terbanyak, urutan ke-6 di dunia. Pada tahun 2023 sebesar 6,4 miliar. Rata-rata pertumbuhan tahun ke tahun atau year on year sebesar 13%. Apresiasi juga disampaikan pada CV Rumah Jediyah karena berani membuka peluang dan memenuhi pasar dunia. Permintaan alas kaki dunia dalam 5 tahun terakhir tumbuh 5,18%. Sedangkan permintaan tahunan Afrika tumbuh di 3,6%. Pemerintah akan terus dorong pengusaha untuk mengakses pasar global. Perdagangan selalu memberikan dukungan kepada para UKM kita untuk naik kelas, jadi kita memberikan pendampingan berupa desain, kemudian juga kita memberikan fasilitasi pameran dagang di luar negeri, kemudian kita juga memberikan fasilitas pavilion di Trade Expo Indonesia tahun ini, dan kemudian kita juga ada misi dagang yang bisa diikuti oleh teman-teman UKM, jadi dengan beberapa program yang difasilitasi Kementerian Perdagangan, diharapkan dapat mendorong pelaku usaha UKM kita untuk mengakses pasar global. Di sisi lain, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri, Kabid PPLN, Disperindak Jawa Timur, Erifina Laki Christian, menambahkan, ekspor ini menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha. Ekspor ini menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha. Program bisnis matching antar negara menjadi salah satu cara untuk mempertemukan para pelaku usaha dengan bayar secara langsung. Yang pertama, ini bentuk kerjasama antara pelaku usaha dengan pemerintah. Baik itu pemerintah pusat, Kementerian Perdagangan, ITPC, dan AGDAG yang ada di luar negeri, serta pemerintah daerah dalam ini Disperindak Jatim. Kita tahu, pemerintah pusat itu ada perwakilan dagang. Namanya Atase Perdagangan maupun ITBC, beliau-beliau ini yang memberi masukan ke kami, kira-kira produk apa yang sekiranya laku di negara tersebut. Nah, dari sana kita akan kerjasama dengan pelaku usaha. Kita ada kegiatan bisnis matching. Ini kegiatan kita dengan kawan-kawan di luar negeri, bisnis matching online maupun offline. Biasanya mereka datang dengan membawa buyer juga. Kalau online sudah kita kurangi lah. Tapi sekarang ini kita berupaya agar semua offline. Sementara CEO CV Rumah Jediyah Daniel Octavianus menceritakan jika membutuhkan keberanian dan kenekatan pertama kali melakukan ekspor produk ke negara yang rawan bahkan masuk dalam kategori berbahaya dari data Kemenlu RI. Kedepan permintaan dari beberapa negara lainnya juga akan dikirim seperti ke Nigeria dan Myanmar. Adapun Afrika juga masih menjadi peluang pasar yang besar dan CV Rumah Jediyah melayani permintaan customer menyesuaikan selera dan permintaan wilayah customernya di berbagai daerah. Pada ekspor pertamanya kali ini berupa sandal dan sepatu sebanyak 5.000 pasang senilai sekitar $21.000 atau sebanyak 343 juta rupiah. Sebenarnya kita ngomong ya, memang kalau Libya itu kan kita ketemunya di TII tahun lalu ya. Jadi kita ketemu sama Pak Kuainya di TII, terus kemudian beliau datang ke kantor kami ini bulan 2 tahun lalu itu. Jadi dia bersama rombongan buyer-buyer dari Libya datang ke sini, terus kemudian mengundang kami pameran di Tripoli sana ya. Saya tertantang untuk datang ke sana meskipun ya secara informasi Libya itu negara yang sangat rawan ya. Bahkan di Kementerian Luar Negeri statusnya masih berbahaya. Tapi saya tetap nekat ke sana. Saya kira UMKM Indonesia perlu orang yang nekat-nekat ya, supaya bisa tembus ke market luar. Karena kalau dengan semangat yang biasa-biasa saya rasa pasti gampang down ya, karena tidak mudah memang untuk cari market di luar. Tapi memang kita butuh sedikit gila ya untuk bisa nembus market luar. Dan terbukti akhirnya pelan-pelan buka jalan. Ya, ini Nigeria juga akan nyusul ini.
berikutnya, karena mereka sebenarnya mintanya cukup banyak, 6 kontainer ya, dengan jumlah uang yang sangat besar, tapi kemarin kita bilang sama dia, udah 1 kontainer dulu aja. Dan juga Myanmar juga akan nyusul juga di bulan depan ini. Maka kita bilang kita lagi fokus ke Libya. Jadi kita kemarin hold dulu, kita bilang nanti berikutnya Myanmar.